Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan indahnya kita melihat dengan mata ini, syahdunya kita mendengar dengan telinga ini, dan lantunan suara yang kita sampaikan, serta kesempurnaan daripada anggota badan kita. Mudah-mudahan kita mampu mengemban amanah yang Allah anugerahkan ini semua. Allah ciptakan mata kita untuk bisa membaca ayat-ayat Allah. Allah ciptakan telinga kita untuk bisa mendengar kalam Allah, hadis Rasulullah, kemudian mendengar hikayat-hikayat, nasihat-nasihat daripada aulia Allah. Dan semua anggota badan ini Allah ciptakan untuk membantu kita agar bisa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa bisa kita sanjungkan kepada haribaan Nabi yang merindukan kita semua, Nabi yang pasti akan memberikan syafaat kepada kita semua. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kemudian Rasulullah nanti akan mengenang kita di saat kita semua berkumpul di padang mahsyar? Satu kondisi yang tentu akan sangat padat, karena semua manusia akan dikumpulkan di tempat tersebut, baik yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada-Nya. Lantas bagaimana Rasulullah SAW akan mengenali kita sebagai umat-umatnya? Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah merintahkan kita dengan syariat berupa wudhu, lalu melaksanakan sholat. Wudhu adalah amalan yang dijadikan sebagai salah satu di antara beberapa media bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengenali kita semua. Selain daripada wudhu, yaitu sujud. Dengan demikian, wudhu dan sujud ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang menandakan bahwa kita itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kurang lebih, tidak ada seorang pun dari umatku kecuali aku pasti mengenalinya nanti pada hari kiamat. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenal mereka sementara mereka ini berkumpul bersama dengan semua makhluknya Allah? Lantas beliau menjawab, bagaimana pendapatmu jika engkau masuk ke dalam sirat? Di dalamnya terdapat kumpulan kuda berwarna hitam, dan kumpulan itu terdapat seekor kuda yang memiliki ghurrah. Apa itu?
yakni satu tanda berupa warna putih cerah di dahinya, dan muhajjal, dan tanda berkaki putih. Apakah dengan tanda tersebut engkau tidak bisa mengenalinya? Lalu sahabat pun menjawab, ya. Lantas Rasulullah menimpalinya, sungguh umatku pada hari itu mempunyai wajah yang putih karena sujud, serta anggota wudhu yang putih karena wudhunya. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya kurang lebih, jika Allah hendak memberi rahmat kepada orang-orang yang dikehendakinya dari penghuni neraka, Allah perintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Para malaikat pun mengeluarkan mereka. Para malaikat itu mengenali mereka dari bekas sujudnya. Allah mengharamkan mereka untuk membakar bekas sujud, maka mereka pun keluar dari neraka. Seluruh badan anak Adam akan dibakar oleh neraka kecuali bekas sujudnya. Kemudian di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikisahkan dalam satu riwayat bahwa Kanjeng Nabi pernah suatu saat beliau ini sholat dan sujudnya lama sekali. Sebagaimana ini diriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menjumpai kami di salah satu waktu sholat siang, ya, perkiraan antara zuhur dan asar, yang mana beliau keluar sambil menggendong cucu kesayangan beliau Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Lalu beliau maju meletakkan keduanya di samping kaki kanan beliau. Lalu beliau takbir dan sholat. Ketika sujud, Rasulullah begitu lama sekali sujudnya, sehingga ada di antara sahabat yang khawatir ada apa dengan Rasulullah. Lalu melihat, ternyata ada anak kecil di punggung Kanjeng Nabi. Lalu sahabat melanjutkan kembali sampai lama sekali. Maka ketika selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau memperpanjang salah satu sujudmu dalam sholat hingga kami menyangka telah terjadi sesuatu kepadamu, atau engkau mendapat wahyu? Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua yang kalian sangka itu tidak terjadi padaku, namun anakku, yaitu cucu-cucu beliau, ini naik ke punggungku dan aku tidak ingin tergesa-gesa sampai ia puas memenuhi keinginannya. Masya Allah. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Mari kita untuk selalu terus-menerus mendawamkan wudhu kita, kemudian terus-menerus istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban kita berupa pinta Allah untuk sujud kepadanya dalam sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.